menjelaskan apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial serta jenis lainnya. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Anissa, bisa dipanggil Aget. Saya Cynthia, dipanggil Cynthia. Oke, saya jelaskan. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification yang artinya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi dapat diartikan sebagai pembedaan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau kelas-kelas sosial secara bertingkat. Pembedaan ini akan selalu ada selama di dalam masyarakat masih ada sesuatu yang dihargai, misalnya kekuasaan, ilmu pengetahuan, uang, dan benda-benda yang bernilai ekonomis keturunan dari orang yang terhormat. Adapun proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan atas beberapa kriteria. A. Stratifikasi yang terbentuk dan sendirinya biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umur, dan kepemilikan harta yang diwariskan. B. Stratifikasi yang sengaja disusun biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Sebuah gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat. Dalam pembentukan stratifikasi yang digunakan untuk menyusun lapisan sosial yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. A. Kekayaan merupakan ukuran yang berkaitan dengan ekonomi atau tingkat kekayaan seseorang. Dapat berupa kepemilikan, kebendaan, dan aset produksi. B. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan orang lain dalam menentukan kehendaknya. Dapat diperboleh secara otomatis maupun tidak. C. Keturunan. Faktor ini dapat menempatkan seseorang ke dalam lapisan masyarakat paling atas, seperti anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan yang akan menempati lapisan masyarakat atas. Contoh lain seperti gelar nama Andi pada masyarakat Bugis, Teoku pada masyarakat Aceh, dan Raden di masyarakat Jawa. D. Kehormatan. Faktor ini akan mendapat lapisan atas dalam masyarakat. Hal ini biasanya masih terjadi pada masyarakat tradisional. Misalnya, orang yang lebih tua atau orang yang dianggap berjasa dan berpengalaman dalam masyarakat kelompoknya. Tahuan. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin banyak keterampilan yang dimilikinya, maka penghargaan masyarakat terhadapnya akan semakin besar. Misal, seseorang berhasil mendapatkan gelar pendidikan hingga jenjang tertinggi seperti S1, S2, dan S3, atau meraih gelar guru besar akan sangat dihargai dan ditempatkan di lapisan terrata dalam masyarakat. Bentuk stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial terbuka, di mana pada lapisan ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk naik atau turun dari lapisan satu ke lapisan lain dalam masyarakat. 2. Stratifikasi sosial tertutup. Sistem sosial ini membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain, baik lapisan atas maupun bawah. Sosial, yaitu stratifikasi sosial campuran, yang mana adalah perpaduan antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Pada sistem ini terdapat adaptasi atau penyesuaian status terhadap aturan yang berlaku di masyarakat tertentu. Contoh, seseorang yang merupakan kasta Brahmana di daerah asalnya atau Bali. Namun, kemudian ia pindah ke Jakarta yang mana daerah tersebut tidak menganut sistem kasta. Maka saat berada di Jakarta, ia berada pada lapisan atas masyarakat, melainkan hanya rakyat biasa. Dengan demikian, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang ada di Jakarta. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria tertentu. A. Stratifikasi berdasarkan kriteria ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan kekayaan yang dimiliki seseorang. Menurut Aristoteles dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu 1. Golongan pertama yang merupakan lapisan kecil di dalam masyarakat. 2. Golongan kedua merupakan lapisan dari pengusaha, bangsawan, dan tuan tanah. 3.
3. Golongan ketiga merupakan lapisan sosial terbanyak dalam masyarakat. Si sosial berdasarkan kriteria tertentu menurut Karl Marx. Masyarakat Eropa setelah revolusi industri terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu A. Golongan kapitalis atau borjuis, yang mana golongan ini banyak menguasai tanah dan berbagai alat-alat produksi. B. Golongan menengah, yang terdiri dari atas pegawai pemerintah. Yang C. Golongan proletar, yang terdiri atas mereka yang tidak memiliki alat produksi atau tidak memiliki tanah. Mereka yang terdiri dari kaum buruh. Berdasarkan status politik, stratifikasi sosial berbentuk kriteria politik lebih menekankan pada wewenang dan kekuasaan. 1. Tipe kasta. 2. Tipe oligarki. 3. Tipe demokrasi. Stratifikasi sosial. Menurut Sir John Suekanto, stratifikasi sosial dapat membantu memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dengan menempatkan individu pada posisi yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing. Fungsi stratifikasi sosial. 1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif. 2. Sistem pertanggaan pada strata yang diciptakan masyarakat menyangkut penghargaan. 3. Menggambarkan tingkat mudah sukarnya bertukar kedudukan. 4. Penentu lambang-lambang simbol status atau kedudukan seperti rumah, mobil, dan sebagainya. 5. Alat penguat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki lapisan sosial dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.